Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniardi Saputra, mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, akan menyampaikan materi tentang malformasi dan kongenital. Kelainan kongenital merupakan penyebab utama penyakit kronis, kecacatan, serta kematian bayi dan anak-anak. Menurut WHO sendiri, kelainan kongenital merupakan penyebab 2,68 juta kematian bayi di dunia pada tahun 2015. Kelainan kongenital merupakan kelainan struktural atau fungsional, termasuk gangguan metabolik yang dapat ditemukan sejak sebelum kelahiran, saat lahir, dan atau pada saat bayi. Contohnya seperti tuli. Kelainan kongenital dapat diklasifikasikan menjadi kelainan kongenital yang terjadi pada sistem saraf, organ mata, telinga, wajah, dan leher, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, celah bibir, dan celah langit-langit, sistem pencernaan, organ reproduksi, saluran kemih, sistem otot, dan rangka, kelainan bawaan lainnya, dan kelainan yang disebabkan oleh kromosom yang abnormal. Beberapa contoh kelainan kongenital misalnya bibir sumbing, cerebral palsy, sindrom Down, spina bifida, cystic fibrosis, kelainan jantung bawaan, thalassemia, dan masih banyak lagi. Berikut adalah tanda-tanda dan gejala kelainan kongenital. Terdapat berbagai jenis kelainan kongenital tergantung kelompok organ yang terjangkit dan penyebabnya. Setiap kelainan kongenital memiliki gejala masing-masing. Misalnya, kelainan jantung kongenital memiliki gejala seperti detak jantung cepat, kesulitan bernafas, masalah pencernaan, pembengkakan pada kaki, perut, serta mata dan kulit pucat kebiruan. Untuk kelainan bawaan pada kaki seperti clubfoot, pergelangan kaki terputar ke dalam biasanya tidak menimbulkan nyeri hingga bayi mulai berlatih berdiri dan berjalan. Bayi dengan bibir sumbing memiliki lekukan di bibir atas dan biasanya hingga hidung. Penderita anemia sel sabit memiliki gejala lesu dan biasanya merusak organ vital lain. Sementara anak dengan sindrom Down biasanya memiliki mata sipit, telinga kecil, mulut kecil, leher pendek, dan jari-jari pendek. Penyebab kelainan kongenital. Penyebab kelainan kongenital masih belum diketahui. Namun beberapa kelainan kongenital dapat disebabkan karena faktor seperti yang pertama, faktor genetik.
misalnya mutasi atau perubahan gen, berperan dalam terjadinya kelainan kongenital. Perkawinan antara saudara berdarah juga meningkatkan risiko kelainan kongenital. Faktor kedua adalah faktor sosioekonomi. Kemiskinan merupakan faktor yang dapat meningkatkan risiko kelainan kongenital. Ibu hamil dengan pendapatan rendah cenderung tidak dapat nutrisi yang baik bagi kehamilan. Selain itu, usia ibu hamil yang terlalu tua juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan kongenital akibat gangguan kromosom seperti sindrom Down. Kemudian selanjutnya adalah infeksi. Infeksi kehamilan seperti sifilis dan rubella dapat menyebabkan kelainan kongenital. Contohnya virus Zika dapat menginfeksi bayi sehingga bayi bisa lahir dalam kondisi mikrosefali atau ukuran kepala di bawah normal. Kemudian status gizi ibu hamil, nutrisi yang dibutuhkan bayi saat di dalam kandungan sangat mempengaruhi pertumbuhan bayi. Kondisi seperti kekurangan iodium, kekurangan asam folat, obesitas, diabetes mellitus atau kencing manis, dan konsumsi vitamin A dosis tinggi saat hamil muda dapat menyebabkan kelainan kongenital. Faktor lingkungan, paparan pestisida, obat tembakau, rokok, dan pada masa kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan janin ibu hamil yang tinggal di lingkungan pabrik, limbah, dan tambang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena kelainan kongenital. Diagnosis kelainan kongenital. Kelainan kongenital perlu diidentifikasi lebih awal untuk menentukan perawatan dan konseling genetik. Meskipun tidak semua kelainan kongenital dapat didiagnosis atau terdeteksi dini, namun terdapat beberapa kelainan kongenital yang dapat dilakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis kelainan tersebut. Misalnya, yang pertama, tes kelainan bawaan dapat dimulai ketika usia kehamilan 10 minggu. Tes screening dirancang untuk mengidentifikasi bayi yang tidak memiliki kelainan kongenital. Jenis tes screening tidak mendeteksi adanya kelainan. Selanjutnya dapat melakukan tes diagnostik seperti ultrasonografi atau USG, tes darah atau tes urin untuk mendeteksi adanya kelainan pada janin. Selanjutnya adalah chorionic villus sampling atau CVS. CVS merupakan tes yang biasanya dilakukan pada 10 hingga 13 minggu kehamilan. Ketika tes screening menunjukkan bahwa mungkin memiliki kelainan kongenital, CVS dapat digunakan untuk mendiagnosis bayi yang dengan sindrom Down atau kondisi genetik lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sedikit sampel sel dari plasenta untuk diuji di laboratorium. Tes selanjutnya yaitu amniocentesis, dilakukan setelah 15 minggu kehamilan. Tes ini dapat memastikan apakah bayi menderita sindrom Down atau kelainan bawaan lainnya setelah melalui tes CVS. Pemeriksaan ini dimulai dengan mengambil cairan amnion yang berada di sekitar janin dan diuji di laboratorium. Namun terdapat risiko kecil keguguran pada tes amniocentesis dan CVS. Setelah bayi lahir, dokter atau bidan akan memeriksa kondisi anatomi pendengaran, kondisi jantung dan darah, metabolisme, dan gangguan hormon untuk mendeteksi dini terhadap masalah-masalah kelainan kongenital.
Hal ini tentunya dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecacatan fisik, intelektual, visual, dan pendengaran yang lebih serius. Kemudian, bagaimana cara mengobati kelainan kongenital? Beberapa kelainan kongenital tidak dapat diobati dan bersifat permanen. Namun, ada penyakit kongenital yang dapat diobati seperti pengobatan seperti obat hidrokortison, fludrokortison untuk penyakit hiperplasia adrenal kongenital, levotiroksin untuk penyakit hipotiroid kongenital, transfusi darah, dan kelasi besi untuk thalassemia. Kemudian melakukan diet khusus untuk defisiensi G6PD dan galaktosemia. Koreksi bedah untuk displasia tulang, bibir sumbing, palatum, atau kelainan jantung. Kemudian bagaimana cara mencegah kelainan kongenital? Kelainan kongenital pada bayi dapat dicegah dengan yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dengan vitamin dan mineral yang memadai serta menjaga berat badan. Yang kedua, jika memiliki riwayat kelainan kongenital pada keturunan, pada keluarga, maka Anda perlu melakukan tes genetik dan berkonsultasi dengan dokter sebelum hamil. Yang ketiga, mengonsumsi tablet asam folat khususnya pada trimester pertama kehamilan. Yang keempat, menghindari alkohol, merokok, dan obat-obatan lain yang dapat membahayakan janin. Yang kelima, mengontrol diabetes dan diabetes gestasional dengan konseling untuk mengatur pola makan dan penggunaan insulin yang dibutuhkan. Yang kelima, menghindari paparan bahan kimia lingkungan seperti pestisida, timbal merkuri. Yang keenam, melakukan vaksin rubella. Yang ketujuh adalah melakukan screening infeksi rubella, varicella, dan sifilis. Yang kedelapan, meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga mengenai pencegahan kelainan kongenital. Dan yang terakhir adalah dengan menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian, kapan harus berkonsultasi dengan dokter? Kelainan kongenital dapat ditemukan saat setelah bayi dilahirkan. Namun beberapa kelainan muncul seiring dengan pertumbuhan bayi. Segera cari pertolongan medis jika yang pertama, bayi Anda memiliki gejala yang mengkhawatirkan, seperti nyeri dada atau sesak nafas tiba-tiba. Yang kedua, ketika muncul tanda atau gejala penyakit jantung bawaan karena kelainan jantung bawaan sejak kecil. Yang ketiga, bayi Anda memiliki gejala atau tanda tidak normal lainnya seperti tidak merespon saat diajak berbicara atau kelainan lainnya. Kemudian, apa yang perlu dipersiapkan sebelum berkonsultasi dengan dokter? Jika Anda atau bayi Anda memiliki kelainan kongenital, buatlah janji dengan dokter untuk mendapatkan perawatan lanjutan, bahkan jika belum muncul komplikasi. Berikut beberapa informasi untuk membantu Anda bersiap sebelum berkonsultasi dengan dokter. Yang pertama, ceritakan gejala yang Anda atau bayi Anda alami. Jelaskan kapan gejala tersebut mulai muncul. Yang kedua, jelaskan informasi pribadi termasuk riwayat keluarga dan perawatan yang pernah dijalani. Yang ketiga, tuliskan semua obat, vitamin, atau suplemen lain yang dikonsumsi dan dosisnya. Dan yang terakhir, siapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada dokter seperti pemeriksaan apa saja yang diperlukan, apakah dapat menyebabkan komplikasi, bagaimana cara mengatasi
jika muncul komplikasi, dan lain-lain. Apa saja yang akan dilakukan dokter pada saat konsultasi? Dokter mungkin akan menanyakan sejumlah pertanyaan yang untuk melakukan anamnesa. Ingatlah beberapa informasi yang diperlukan agar waktu untuk berdiskusi dengan dokter menjadi lebih banyak. Beberapa pemeriksaan laboratorium dan pencitraan mungkin dilakukan. Sebelum itu, dokter mungkin bertanya, kapan pertama kali melihat gejala pada anak Anda? Kemudian, bisakah Anda menggambarkan gejala yang dialami anak Anda? Kemudian, kapan gejala itu terjadi? Dan selanjutnya, apakah gejalanya berkelanjutan atau sesekali? Kemudian, apakah gejalanya tampak semakin parah? Lalu dokter juga akan menanyakan apakah Anda memiliki riwayat keluarga dengan kelainan kongenital. Apakah ada hal yang dapat menghilangkan gejala tersebut? Kemudian, apakah pertumbuhan anak Anda sesuai dengan pertumbuhan pada usianya? Demikian materi malformasi kongenital yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.